Tahu-tahu teman saya yang pertama kesurupan Hah? berubah jadi kayak siluman ular gitu. Apa tangannya gini-gini gitu? Tangannya begini-gini gitu kan. Wah, ular nih kata saya, ular nih. Terus dia ngomong, emang ini siluman ular gitu. Tapi selain itu ada cerita horor lain gak bang? Kalau dalam waktu dekat ini sih, Lebaran kemarin pernah sih, Lebaran kemarin ya persis 2021. Kenapa tuh? Gue kan sama teman-teman nih emang punya planning pengen liburan. Jadi kita emang pengen liburan ke suatu kota di Bandung. Jadi kita berangkat emang karena kita kenasib, ada yang kenasib gitu kan, dan ada yang masih kerja. Kita memutuskan tuh berangkatnya jam 11 malam dari sini, dari Cikarang gitu. Oke. Jam 11 malam kita berangkat, prepare, berangkatnya tuh jam 12-an lah. Ya. Setelah itu ya kayak biasa, nggak ada hal-hal yang menurut kita agak janggal lah ya. Aneh. Nggak ada yang aneh, udah prepare semua. Kita berangkat tuh lewat tol, biasa masuk tol. Sampai kejadian itu di jam 1 malam. Yang lain kan udah pada tidur tuh, teman-teman yang belakang mungkin capek kan balik kerja. Dan gua sama teman gua nih, gua ini upir dan teman gua di samping gua tuh ngobrol kan, asik kita denger musik. Ya biar gak ngantuk biar gitu gak kan. ngantuk lah. Tepat di tol Cipularang lah ya. Cipularang itu yang ada bukit tuh, Iya. ada bukit. Kilometer berapa tuh di situ? Ingat gak? Kilometer 97-an kayaknya deh. Oke, terus? Awalnya sih gue biasa aja gitu, tapi emang agak berat mungkin. Gue lelah nih mungkin ya, feeling gue gitu. Tapi gue ngelihat kayak ada yang lewat gitu, nggak tahu kucing atau apa gitu, terus gitu di tol Tengah-tengah gitu, di motong tengah-tengah jalan. kayak motong jalan biasa, kayak sekelibet set gitu kan. Itu bener kucing apa bukan gitu, tapi gue sih diem aja gitu, kayak wah enggak, salah lihat kali ya gitu. Udah jalan lagi. Tapi itu bentuknya tuh gede atau? Nggak jelas sih, tapi kalau dibilang kucing agak gedean lagi gitu. Mungkin anjing gitu. Nah, sekitar kayak anjing sih mungkin. Kayak lewat aja depan mobil, Sup gitu, kencang tuh dia. kenceng. Dan posisi mobil di tol kan kenceng tuh, lebih kenceng dari itu. Dan saya anggap sih, mungkin salah lihat kali ya. Nggak lama, sekitar 400 meter jalan lagi, tuh di sebelah kiri, gue ngelihat kayak ada orang gitu, orang lewat. Jelasnya nggak jelas ya bentuknya, karena malam. Tapi apa cewek atau cowok gitu? Kayaknya cowok sih kayaknya. Terus? Lewat jalan, dan gue sih nganggepnya nggak ngeh tuh, maksudnya nggak ngeh tuh, gue nggak sadar kalau itu di tol ya. Wah, orang. Terus nggak jalan berapa meter lah, ini kan di tol gitu. Ada orang gitu kan. Gue diem aja tuh awalnya, mungkin pekerja proyek kali ya. Tapi lu lihat ke spion nggak? Maksudnya masih ada nggak tuh orang? Enggak sih. Sampai di Bandung itu kita jam 4 hampir subuh lah ya, jam 4 hampir subuh itu kita istirahat. Pas istirahat, gue tanya tuh ke temen, kan di situ udah menurut gue tempat paling netral lah ya, udah nggak Udah mulai paling aman lah aman pokoknya. lah ya. Lu ngeliat nggak ada apa kucing ya, gue ngomongnya kucing ya. Lu ngeliat kucing lewat nggak? Iya, gue ngeliat juga, dia ngomong gitu kan. Tapi gue nggak ngomong sama lu, takutnya lu kan nggak konsen gitu. Ya udah tuh, habis gue lewat, udah ngomong gitu semua. Gue ngomong ada orang lewat di samping gue, lu ngeliat nggak gitu. Enggak, kalau orang enggak gitu, dia ngomong gitu kan. Berarti yang orang itu cuma lu sendiri yang Gue lihat? sendiri yang lihat, mungkin dia fokusnya ke depan kali ya, kalau gue kan kiri kanan gitu ngeliat. Habis itu udah semua tuh, udah mungkin kita capek doang sih. Istirahat sampai pagi nggak ada masalah. Siang kita jalan-jalan have fun lah ya sama teman-teman semua. Terus masalahnya pas kita mutusin untuk balik tuh sore. Kenapa tuh? Sore balik, ada salahnya juga kita kan
itu sore menjelang maghrib ya. Harusnya tuh kita emang istirahat dulu sih. Iya, diam dulu gitu Diam kan. dulu. Sholat, ibadah Sholat, mungkin. ibadah itu. Tapi kita memutuskan buat sholat itu nanti aja ya gitu. Di Iya. rest area gitu kan. Kita memaksain buat pulang tuh. Karena takut kan ada temen yang besoknya kerja nih. Kita harus ngejar waktu lah ya. Oh, nggak keburu. Kalau nggak keburu. Habis itu kita nyobain memutusin untuk balik tuh. Harus balik lah malam itu gitu kan. Biar nggak macet juga. Pas balik maghrib, nah di posisi temen kita itu kan ada cewek 2 tuh, dan satu cewek ini emang lagi berhalangan gitu, head lah, dan dia mungkin posisinya capek juga ya, udah perjalanan jauh gitu. Awalnya sih nggak ada masalah gitu kan, kita masih santai lah, udah istirahat aja gitu kan di belakang. Kita sama tuh di depan, tapi ketika mau berangkat, gue sama temen gue tuh udah ngomong kalau apapun nanti yang dilihat udah pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Ya diam aja, nanti kalau udah sampai rumah baru ngomong kita gitu. Mengulas kejadian yang pas berangkat kan. Kayak tuh nggak ada masalah. Ketika di tol hampir sama sih, di tol yang Cipularang tuh yang banyak tanjakan ya. Yang ya bukit-bukit naik turun gitu lah. Tahu-tahu temen cewek yang di belakang teriak gitu. Teriaknya kenceng. Terus? Gitu. Posisinya kita kaget gitu. Iya. Ini orang kenapa gitu. Pas dia teriak, nangis gitu. Tiba-tiba nangis. Nah, nangis. Kayak ini apa? Kesurupan gitu, bisa dibilang kesurupan atau? Nangis, terus kayak kenapa sih itu nggak main ke tempat ibu, dia ngomong gitu. Terus? Dan posisinya kita kan belum tahu ya, posisinya ibunya udah almarhum tuh kita nggak tahu. Terus kita nanya, udah coba tanyain katanya, iseng. Gue kira tuh cuma bercanda gitu kan. Gua awalnya tuh masih bercanda lah. Tanyain coba kenapa ibunya gitu. Terus ditanyain tuh sama temen, kenapa bu? Kenapa nggak ziarah ke ibu? Nah habis itu pas dengar kata ziarah tuh, feeling gue udah gak enak dong. Aduh, ziarah meninggal dunia dong. Iya. Habis itu dia nangis lagi tuh, nangisnya makin kenceng ya kan, makin kenceng. Habis itu dia ngomong udah lupa sama ibu gitu sampai nangis. Wah berarti ini ada yang kesurupan lah ya, kesurupan ibunya normal gitu. Udah tuh, gue suruh temen, udah coba bacain ayat kursi atau apa gitu kan. Dicobain baca-baca gitu, tetap nangis sampai berontak sih, di awalnya berontak ya. Itu lumayan jauh tuh dari? Lumayan jauh perjalanan. Gue sih terus jalan sih, maksudnya terus jalan tuh biar netralin perjalanan tuh gue nyari tol terdekat gitu. Tapi belum ada rest area, nggak ada gerbang tol terdekat di sono. Dan sampai kejadiannya tuh temennya ini yang kita bilang yang lain konsen ya, nggak usah bengong gitu. Jangan bengong, jangan kosong pikirannya gitu. Dan yang temen gue kesurupan ini dia agak udah capek ya, maksudnya udah capek badannya tuh udah agak tenang lah. Gue kira tuh udah nyampe sono gitu, udah selesai lah. Udah nanti kalau ada rest area atau tol gue mau keluar lah gitu kan, mau istirahat, beli minum atau ngopi gitu kan. Nggak lama temennya ini teriak juga gitu, sambil nangis. Terus dia ngomong saya mau ikut gitu. Wah ini udah nggak bener nih. Yang temen gue ini yang nangis tadi teriak lagi gitu, dua-duanya teriak. Posisinya kan udah takut semua tuh. Wah gue juga udah campur aduk sih, maksudnya kayak udah bingung mau ngapain kalau gue maksain minggir di tol, ini malah bikin takut yang lain nih, yang lain gitu pada datang, pasti kan namanya hutan, udah nggak bener nih pasti nih. Gue maksain buat terus jalan, terus temen gue coba, udah lu sebisa mungkin nenangin lah, baca apalah gitu. Yang satu temen ini yang baru masukan, gue mau bawa nih orang gitu, dia ngomong. Oh dia mau bawa jasadnya itu temen gue. Yang dia masukin itu. Iya, dia ngomong, gue mau bawa nih orang. Mau bawa mana? Kita bebas gitu.
gue mau bawa ke alam saya ya. Bawa alam kemana? Udah nggak boleh, kamu di sini. Terus teman saya yang satu itu kan dia ngomong nggak percaya lah. Kamu mau keluar nggak? Kalau nggak saya bunuh nih. Gitu. Saya juga sih awalnya nggak percaya sih, maksudnya nggak percaya itu mungkin feeling saya dia kecapean doang. Gitu. Tapi emang suasana itu mencekam banget sih, mencekam posisi malam terus kita di mobil, posisinya di mobil dan kita belum dapat rest area, nggak dapat tempat gerbang tol terdekat gitu buat keluar. Sampai dia mungkin udah capek berdua, nangis, teriak, gue dapet gerbang tol tuh terdekat, gue keluar. Gue coba keluar, gue cari tempat yang menurut gue terang dan banyak orang gitu, di rumah makan kalau nggak salah tuh. Terus udah gue berhentiin mobil, gue suruh turun tuh teman-teman gue yang lainnya, bangku gue suruh turunin biar mereka istirahat lah, tidur. Gue suruh minum, terus gue coba nanya-nanya gitu, Pak di sini ada kayak ustadz nggak gitu kan, ustadz atau apa, emang kenapa deh gitu. Bapaknya nanya, ini teman saya kayaknya ada gangguan Pak, dan mobil kita menurut saya sih ada yang ngikutin lah, tapi di hal gaib gitu Pak. Terus bapaknya ngomong, emang tadi lewat dari Bandung ya? Iya Pak. Oh ya udah, coba saya panggilin, ada tuh kayak orang tua lah. Dia coba nenangin awalnya, dikasih minum gitu. Terus dia ngomong, kamu siapa gitu. Ternyata teman saya yang ini masih ada di dalamnya, di dalam tubuh. Oh jadi dia tuh belum benar-benar keluar, cuma diem aja diem gitu. aja. Tahu-tahu teman saya yang pertama kesurupan berubah jadi kayak siluman ular gitu. Apa tangannya gini-gini gitu? Tangannya begini-gini gitu kan. Wah, ular nih kata saya, ular nih. Terus dia ngomong, emang ini siluman ular gitu. Sambil lidahnya julur-julur kayak ular tuh kan. Bapak itu udah tahu gitu, di situ emang penunggunya ular sih. Dia ngomong. Oh ya akhirnya disuruh ini dibacain ayat-ayat Al-Quran sama bapaknya. Terus kamu maunya apa? Dia ngomongnya tetap kekeh. Dia ngomong pengen bawa anak ini. Kalau kamu bawa anak ini, berarti kamu siap-siap mati. Dia ngomong gitu. Bapak itu ngancam. Mau saya bunuh kamu, saya hangusin lah, dia ngomong gitu, kata bapak itu kan. Nggak lama dipegang tuh punggungnya itu cewek tuh, pegang punggung, dia jerit kayak kesakitan, kayak panas gitu bilang, tolong gitu. Tapi bukan dia yang ini, kamu mau saya bunuh nggak gitu, kata bapaknya kan. Kalau nggak kamu keluar. Nggak mau, ya udah saya hangusin ya di sini, dia ngomong gitu, bapaknya ngomong gitu kan. Terus kata dia, iya saya minta ampun dia gitu kan. Ya udah saya keluar gitu. Saya keluar, nggak lama lemes tuh, kayak orang pingsan lah, jatuh. Nggak taunya tuh dia tuh cuman kayak nipu doang gitu, kayak bohong gitu. Ngeprank berarti setan. Udah ketenang nih, kita udah, wah udah Pak ya, udah kayaknya udah kondusif lah. Udah kondusif lah. Nggak lama dia ketawa gitu. Hihihi. Pak itu kok ketawa lagi? Oh berarti belum. Tapi bukan siluman ular. Kayak ganti lagi gitu. Ganti. Wah ini belum beres Pak. Dia ngomong ini beda lagi nih. Ini cewek posisinya emang lemah karena lagi dapat. Oh ya lagi halangan. Lagi halangan gitu. Dan cepet gitu masuknya, walaupun nggak bawaan yang tadi udah pergi, yang di sekitar ini cepet masuknya ke sono gitu. Posisinya dia lagi capek kan, masuk tuh cewek, ketawa gitu. Pak ini siapa lagi gitu? Enggak, ini yang di sini gitu, gampang, ini mah masih kecil lah gitu, kata bapaknya gitu kan, maksudnya dia udah kenal mungkin sama penunggu sini lah. Ini mah cuma iseng doang gitu. Itu cuma dipegang tangannya nih, diginiin doang nih. Itu keluar. Jerit kesakitan. Ampun Pak, itu ampun, enggak. Udah kamu keluar.
iya pak, keluar tuh. Udah, menurut saya sudah aman, kondusif. Emang kita awalnya sih memutusin ya, apa kita mau istirahat di sini aja gitu sampai besok pagi. Nginep gitu kan. Nginep. Tapi teman saya yang ini memaksain karena dia udah nggak ada cuti, kita harus balik mau nggak mau gitu. Dan temen saya 2 yang udah sadar ini kita anggap udah. Berarti kan yang kesurupan orang tuh yang tadi lagi halangan. Sama yang temennya yang jagain nih, tapi di mobil doang itu. Yang temen yang nggak yang jagain itu pas udah nyampe si rumah makan itu udah keluar, udah nggak ada. Udah nggak kenapa-napa. Paling dia ngomong berat, tapi dilawan aja kata bapaknya, dilawan aja, nggak usah diiniin gitu. Nggak usah Tapi diikutin. berat banget pak, udah nggak usah diiniin katanya, lawan aja. Nggak taunya emang temennya yang berhalangan ini emang dia ada bawaan gitu, maksudnya tuh ada yang jaga. Tapi posisinya dia nggak kuat dan yang jaganya ini nggak masuk lah, maksudnya berlawanan lah sama yang masuk gitu. Dan posisinya ya emang susah sih, namanya kita lagi perjalanan. Habis itu nggak lama udah sadar semua, semuanya udah kondusif menurut saya ya. Kondusif, saya mutusin buat jalan. Itu sekitar jam 10 malam lah. 10 malam kita izin. Saya juga nanya tuh bapak, pak gimana pak kalau buat kita pulang gitu, apakah aman nggak gitu. Bapaknya ngomong nggak apa-apa, coba pelan-pelan aja gitu. Dan temennya 2 ini diusahain nggak usah mikirin apa-apa gitu. Maksudnya nggak usah bengong gitu. Udah kalau mau istirahat tidur ya tidur, kalau nggak tidur ya sebisa mungkin interaksi kita. Diajak ngobrol gitu. Balik tuh kita langsung masuk tol dan sampai di tol Cikampek tuh. Keluar tol Cikampek, sehabis udah nggak terjadi apa-apa nih, teman saya juga udah kondusif dan semua kondusif. Kita kendalanya di mobil lagi. Kenapa mobil jadi berat lagi? Bukan keberat sih, lebih ke kayak ketika kita jalan di 80 km nih, yang awalnya tuh nggak apa-apa, kayak goyangannya tuh beda gitu. Bedanya tuh kayak gimana? Lebih ke nggak stabil gitu, kayak kecepatan hampir 100 lebih lah, 120 tuh biasanya kan mobil emang nggak stabil gitu. Itu hampir sama. Yang gua rasa itu begitu tuh mobilnya. Dan gue nyobain buat tenang lah, maksudnya tenang tuh nggak mau cerita siapa-siapa gitu. Dan mungkin mereka ngerasain lah. Sampai itu gue cobain secepat mungkin sampai ke lokasi gitu. Dan alhamdulillahnya ya nggak ada terjadi apa-apa gitu sampai kita nyampe ke lokasi tujuan, sampai ke rumah gitu. Dan di rumah ternyata teman saya nih yang di samping saya, dia ceritanya dia ngomong ngelihat pas keluar tol yang menurut saya goyang tadi, dia ngelihat kayak anak kecil banyak lari gitu. Di tol tuh? Di tol. Kecil banyak lari dan kayak main gitu, main biasa. Tapi dia nggak pernah cerita sama gue kan. Emang kita udah pernah janji tuh sebelum berangkat. Sebelumnya udah janjian. Kalau ada masalah apapun di tol gitu, kita nggak bakal cerita gitu. Dan habis cerita itu pantesan berat gitu mobil, mau goyang gitu. Dan gue ngeliat jelas, tapi gue nggak cerita. Gitu. Dan anak kecil tuh bentuknya kayak gimana, atau kayak tuyul atau? Enggak, kayak itu kayak anak kecil biasa aja main. Dan dia ngomong apa halusinasi apa, tapi dia jelas gitu. Jelasnya itu ngedengar kayak anak kecil ketawa tuh. Ya main lah. Ya main lah, gitu. main biasa lari-larian gitu. Dan di tol menurutnya sih aneh lah ya. Iya, nggak masuk akal juga kan, apalagi anak kecil. Habis itu sih sampai rumah kita
coba untuk tenang dan gue ambil 1 ember tuh air. 1 ember air. Feeling gue sih parno sih ya. Maksudnya tuh masih ada yang ngikutin nggak gitu kan. Masih takut lah ya, trauma jadinya. Dan posisinya kan 7 orang. Gue nganter tuh ke rumahnya masing-masing. Dan gue 4 orang dan 2 ini yang kesurupan yang tadi sama gue di depan nih. Yang di depan nganter nih cewek 2. Gue ngerinya kan dia kesurupan lagi nih berdua. Iya, itu posisinya kita udah tinggal berdua nih. Gue coba ajak ngobrol santai, terus nggak usah ngebahas yang itu lah ya. Habis itu udah nyampe rumah, alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Gue siram tuh mobil, gue siram ke air. Udah ya, nggak usah ngikutin lagi yang mau ikut, yang udah yang tadi ngikut udah pulang udah gitu. pulang gitu. Udah itu udah nggak terjadi apa-apa lagi sih udah itu. Tapi setelah itu lu nanya nggak ke temen lu yang cewek yang tadi kesurupan? Kenapa gitu? Pas kejadian besoknya sih gue nanya gitu. Besoknya lu nanya? Gue nanya, lu kenapa sih kemarin? Ya dia ngomong emang nggak kerasa apa-apa sih, emang awalnya berat. Dan yang head ini dia ngomong dari masuk tol Bandung itu emang udah ada yang ngikutin, dia ngomong gitu. Dia ngeliat. Oh dia udah tahu gitu, ada yang ngikutin. Udah yang ngikutin. Tapi dia nggak mau cerita apa-apa gitu. Dan kebetulan dia ngomong kepikiran sama ibunya gitu. Pas momennya dia pikiran itu mungkin masuk. Emang dia cerita sih belum ziarah ke ibunya gitu. Waktu hari Lebaran, harusnya kan Lebaran emang momennya tuh harus ziarah dulu ya. Ini mau pada jalan-jalan ya? Pada jalan-jalan. Ya, bagus. Mungkin itu aja sih kayak cerita. Berarti pas lu ke Bandung tuh horor banget ya? Mencekam sih, lebih ke mencekam, maksudnya posisinya di jalan ya. Kalau di ruangan mungkin kita bisa manggil orang atau minta bantu. Dan gue sendiri waktu itu kan nyetir ya, lagi nyetir tuh kayak kebagi lah fokusnya ya. Gue ngeri kayak terjadi kayak hal-hal yang nggak saya ini, misalnya kayak tertabrakan gitu kan. Dan posisinya tuh emang kayak campur aduk lah. Ada yang kesurupan, terus gue ngeliat hal-hal aneh gitu kan di tol. Dan di tol itu kan cerita-cerita orang emang horor lah. Banyak ya. Terus lu makin kebayang dong gitu. Kebayang gitu. Padahal nggak cuma sekali gue kan ke Bandung gitu. Dan lewat tol yang sama gitu. Biasa-biasa aja gitu. Iya, sebelum-sebelumnya nggak kenapa-napa malam gitu. itu kayak mencekam banget sih menurut gue sih. Oke, jadi gitu guys cerita Mas Nando, Bang Nando. Iya. Mungkin cukup sekian ya cerita kali ini. Buat temen-temen yang mau cerita juga boleh, atau Bang Nando mau cerita lagi mungkin nanti. Siap. Nanti coba teman-teman kali ya. Ya, boleh, apa yang boleh. kesurupan kita undang sini. Oh, itu boleh banget biar dia cerita. Iya, bener. Oke, buat teman-teman boleh DM, WhatsApp atau email yang mau berbagi pengalaman horornya. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya.